Pertandingan melawan Osasuna benar-benar menjadi tantangan buat Hansi Flick. Karena di pertandingan ini, Osasuna benar-benar parkir bus sejak awal laga yang membuat Barca sangat kesulitan di babak pertama. Namun dengan kecerdasan taktiknya, Hansi Flick mampu meruntuhkan tembok kokoh Osasuna dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Lantas, bagaimana cara cerdik taktik Hansi Flick? Kenapa bisa hancurkan 11 bek Osasuna itu? Mari kita bahas. Lionel Andrés Messi. Dari Mbappé. Lamine Yamal. Berikut poin-poin taktik cerdik Hansi Flick yang menjelaskan bagaimana Barcelona akhirnya menghancurkan parkir bus Osasuna. Yang pertama, mengalahkan parkir bus dengan kesabaran bukan nafsu. Ya, sejak menit awal, Hansi Flick memahami bahwa parkir bus tidak bisa dilawan dengan emosi. Jika Barcelona memaksakan crossing atau tembakan terburu-buru, itu justru akan menjadi keuntungan bagi Osasuna. Maka Flick memilih pendekatan paling menyiksa bagi tim bertahan, menguasai bola dalam waktu lama. Bukan sekadar dominasi statistik, tetapi untuk memaksa seluruh pemain Osasuna terus fokus, terus bergerak, terus menutup ruang. Dalam kondisi ini, kesalahan kecil hampir pasti muncul seiring waktu. Yang kedua, babak pertama sebagai alat membaca dan melelahkan. Babak pertama tidak hanya soal mencari gol. Ini adalah fase membaca pola bertahan Osasuna. Barcelona mengamati siapa yang sering keluar dari posisi, sisi mana yang paling lambat melakukan cover, dan jarak antar lini ketika Osasuna terlalu dalam. Gol offside Ferran Torres di menit 23 menjadi sinyal penting. Tembok itu tidak kebal, hanya belum tepat waktunya. Flick tidak panik, ia tahu celah sudah terlihat. Yang ketiga, percepatan tempo di babak kedua untuk merusak struktur. Masuk babak kedua, tempo permainan dinaikkan secara signifikan. Bola tidak lagi lama di kaki satu pemain, umpan 1-2 sentuhan dan perpindahan arah cepat membuat Osasuna dipaksa bergeser horizontal tanpa henti. Parkir bus sejatinya kuat secara vertikal, tapi lemah saat harus bergerak menyamping terus-menerus. Inilah momen ketika jarak antar bek mulai renggang dan konsentrasi mulai turun. Yang keempat, overload terencana di sisi kanan. Ya, Flick dengan cermat mengarahkan serangan ke satu sisi kanan. Bukan kebetulan, ini adalah overload terencana. Beberapa pemain sengaja mendekat ke area itu untuk menciptakan keunggulan jumlah. Hasilnya, Osasuna dipaksa membuat pilihan sulit, menutup ruang atau menjaga pemain. Dan dalam keraguan itulah, Rafinha diberi panggung. Dan hasilnya apa? Di menit ke-70 dan 86, Barcelona berhasil hancurkan parkir bus itu dengan 2 gol Rafinha. Yang kelima, hukuman untuk parkir bus yang panik. Saat Osasuna mulai sedikit naik, ruang di belakang pertahanan terbuka, Rafinha kembali lolos dari pengawalan dan mencetak gol kedua. Gol ini bukan sekadar penutup, melainkan hukuman taktis. Bukti bahwa parkir bus tidak hanya bisa ditembus, tapi juga dihancurkan ketika disiplin runtuh. Kesimpulannya, Barcelona tidak memenangkan laga ini dengan keberuntungan. Mereka menang karena sabar saat frustasi, cerdas membaca momen, disiplin menaikkan tempo, dan tajam saat celah muncul. Di bawah Hansi Flick, Barcelona menunjukkan bahwa sepak bola bukan tentang seberapa cepat menyerang, tapi seberapa tepat memilih waktu untuk mematikan lawan. Itulah cara cerdas Hansi Flick saat hancurkan parkir bus Osasuna. Bagaimanakah menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, yuk dengarkan lagu untuk perayaan Barcelona, biar ormas putih makin manas. Hahaha. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 23 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah.
Menit 8, 6 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras, tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi, kok jadi panas abang? Bukan urusan benci, ini sindir pakai fakta. Yang parkir aman-aman, jangan kaget kalau kena karma. Kami gak pamer janji, gak hidup dari drama. Main pakai otak, tekan pelan, ujungnya nyata. Ini rap buat malam penuh tekanan, dari frustasi ke pesta kemenangan. Pesan singkat buat yang nyinyir di tribun maya. Kalau cuma teriak putih-putih, belum tentu paham cara runtuhin tembok dunia. Runtuhin tembok dunia. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 2-3 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir, senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah. Menit 8, 6 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras, tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi, kok jadi panas abang? Bukan urusan benci, ini sindir pakai fakta. Yang parkir aman-aman, jangan kaget kalau kena karma. Kami gak pamer janji, gak hidup dari drama. Main pakai otak, tekan pelan, ujungnya nyata. Ini rap buat malam penuh tekanan, dari frustasi ke pesta kemenangan. Pesan singkat buat yang nyinyir di tribun maya. Kalau cuma teriak putih-putih, belum tentu paham cara runtuhin tembok dunia. Runtuhin tembok dunia. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 2-3 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir, senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah. Menit 8, 6 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras, tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi,